super seru dan hujan gol. Pertandingan antara Indonesia dan Laos di grup B ASEAN Cup 2024 berlangsung sengit dan penuh aksi di Stadion Manahan Solo. Hujan gol terjadi di paruh pertama ini dengan masing-masing tim mencetak 2 gol. Indonesia mendominasi permainan sementara Laos menunjukkan keefektifan serangan balik mereka. Indonesia langsung menguasai bola. Menggunakan formasi 3-4-3, tim Merah Putih mencoba menerapkan permainan agresif melalui kombinasi lini tengah yang dikomandoi Marcelino Ferdinand dan Raihan Hanan. Namun di tengah tekanan yang diberikan oleh Indonesia, Laos mencuri peluang melalui serangan balik cepat. Pada menit ke-9, Phousombone Phanyavong membuka keunggulan untuk Laos. Berawal dari umpan terobosan Sayasit Singsapang di sisi kiri, Phanyavong dengan tenang menyelesaikan peluang tersebut melalui sepakan mendatar ke pojok kanan gawang Dava Fasya. Laos unggul 1-0. Indonesia tidak membutuhkan waktu lama untuk menyamakan kedudukan. Pada menit ke-12, Kadek Arel Priyatna mencetak gol balasan setelah memanfaatkan umpan silang terukur dari Pratama Arhan. Kadek Arel yang naik membantu serangan berhasil menanduk bola dengan sempurna ke gawang Laos yang dikawal Keo Audone Sofana Sangso. Skor berubah menjadi 1-1. Hanya 1 menit setelah gol penyama kedudukan Indonesia, Laos kembali memimpin. Kali ini giliran Phatana Phommatep yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-13. Melalui skema serangan balik yang cepat, Phommatep memanfaatkan kelengahan lini belakang Indonesia. Tendangan kerasnya dari luar kotak penalti tidak mampu dijangkau oleh Dava Fasya. Laos kembali unggul 2-1. Indonesia terus menyerang dan akhirnya berhasil menyamakan skor lagi pada menit ke-18. Gol kali ini dicetak oleh kapten tim Muhammad Ferrari yang memanfaatkan bola muntah hasil tendangan bebas Marcelino Ferdinand. Ferrari yang berada di posisi ideal langsung melepaskan tembakan voli keras ke gawang Laos. Skor menjadi imbang 2-2. Setelah gol kedua Indonesia, tim Garuda terus mendominasi permainan. Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri berulang kali mencoba membongkar pertahanan rapat Laos melalui kombinasi operan pendek dan umpan terobosan. Di sisi lain, Laos tetap mengandalkan serangan balik yang beberapa kali merepotkan lini belakang Indonesia. Penampilan Dava Fasya di bawah Mistar cukup solid untuk mengantisipasi peluang tambahan dari Laos. Shin Tae-yong dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan kemenangan bagi tim Merah Putih. Melihat performa babak pertama, ada beberapa strategi yang bisa dioptimalkan Shin untuk membawa Indonesia unggul di laga ini. 1. Memperkuat lini belakang untuk meredam serangan balik Laos. Laos terbukti efektif dalam memanfaatkan serangan balik cepat yang telah menghasilkan 2 gol di babak pertama. Lini belakang Indonesia, terutama sektor sayap yang ditempati Pratama Arhan dan Kadek Arel Priyatna, perlu lebih disiplin menjaga posisinya agar tidak terlalu sering meninggalkan celah. Shin bisa mempertimbangkan untuk memperkuat pertahanan dengan menduetkan pemain bertahan yang lebih berpengalaman atau menurunkan gelandang bertahan tambahan seperti Rizky Ridho untuk membantu menyapu serangan balik lawan. 2. Mengoptimalkan lini tengah untuk menguasai permainan. Indonesia mendominasi penguasaan bola di babak pertama, tetapi sering kesulitan dalam mengonversi peluang menjadi gol. Shin harus memanfaatkan kreativitas Marcelino Ferdinand dan Arkan Fikri untuk lebih sering mengalirkan bola ke area pertahanan Laos. Kombinasi umpan pendek dan umpan terobosan cepat bisa menjadi kunci untuk membongkar pertahanan rapat Laos. Selain itu, memasukkan pemain seperti Zanadin Faris sebagai pengatur tempo bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor di lini tengah. 3. Rotasi pemain di lini depan untuk meningkatkan efektivitas serangan. Hoki Caraka dan Rafael Struijk sudah bekerja keras di babak pertama, tetapi belum sepenuhnya efektif.
Shin bisa mempertimbangkan memasukkan pemain seperti Alfrianto Nico atau Ramadan Sananta untuk memberikan variasi di lini depan. Dengan kemampuan mereka yang berbeda, serangan Indonesia bisa lebih sulit diantisipasi oleh pertahanan Laos. 4. Menggunakan sisi sayap untuk mengeksploitasi pertahanan Laos. Laos menunjukkan kelemahan di sisi sayap pertahanan mereka. Pratama Arhan dan Donitri Pamungkas bisa lebih aktif menyerang dari sisi lapangan untuk mengirimkan umpan silang berbahaya ke kotak penalti. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh pemain depan seperti Hoki Caraka yang memiliki kemampuan duel udara yang baik. 5. Meningkatkan konsentrasi di situasi bola mati. Indonesia memiliki keuntungan dalam situasi bola mati seperti tendangan sudut dan tendangan bebas. Shin perlu memanfaatkan kemampuan Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan dalam memberikan umpan akurat. Gol kedua Muhammad Ferrari di babak pertama menunjukkan bahwa Indonesia bisa memanfaatkan peluang dari bola mati dengan efektif. 6. Mendorong pemain untuk bermain lebih tenang dan fokus. Di babak pertama terlihat beberapa kali pemain Indonesia terburu-buru dalam menyelesaikan peluang. Shin perlu menekankan kepada para pemain untuk bermain lebih tenang, terutama saat memasuki area kotak penalti Laos. Ketajaman dalam penyelesaian akhir akan sangat krusial untuk mengamankan kemenangan di laga ini. 7. Mengatur pergantian pemain yang tepat waktu. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang cerdik dalam membaca permainan. Pergantian pemain di waktu yang tepat bisa menjadi faktor penentu kemenangan. Dengan stamina pemain yang mulai terkuras di babak kedua, memasukkan pemain segar untuk menjaga intensitas permainan menjadi langkah penting. Untuk memastikan kemenangan di babak kedua, pemain Indonesia harus menghindari kesalahan yang sama dan meningkatkan performa mereka di lini tengah. 1. Mengatasi agresivitas pemain Laos. Pemain Laos terbukti tampil agresif, terutama dalam melakukan pressing tinggi. Situasi ini beberapa kali membuat gelandang Indonesia kehilangan bola di area berbahaya, membuka peluang serangan balik cepat bagi Laos. Pemain tengah seperti Arkan Fikri, Raihan Hanan, dan Marcelino Ferdinand harus lebih cepat dalam mengambil keputusan, baik itu mengoper bola atau menggiringnya ke depan. Mengurangi sentuhan berlebih dan bermain lebih sederhana akan membantu Indonesia menghindari kehilangan bola di tengah tekanan. 2. Meningkatkan mobilitas dan kerjasama di lini tengah. Salah satu masalah utama Indonesia di babak pertama adalah minimnya pergerakan tanpa bola di lini tengah. Para gelandang perlu lebih aktif mencari ruang untuk menerima operan sehingga lawan kesulitan menutup jalur distribusi bola. Marcelino Ferdinand sebagai kreator serangan harus lebih sering mendapatkan dukungan dari Raihan Hanan dan Arkan Fikri. Kombinasi operan pendek dan pergerakan cepat dapat membongkar pressing ketat Laos. 3. Mengurangi kesalahan operan. Kesalahan operan di lini tengah menjadi sumber masalah yang sering dimanfaatkan Laos untuk melancarkan serangan balik. Akurasi operan harus ditingkatkan, terutama saat mencoba mengalirkan bola ke depan. Shin Tae-yong bisa menekankan pentingnya komunikasi antar pemain dan fokus untuk memastikan setiap operan mencapai target dengan tepat. 4. Menjaga kedalaman formasi. Indonesia sering terjebak dengan lini tengah yang terlalu maju, meninggalkan celah besar antara lini tengah dan lini belakang. Hal ini dimanfaatkan Laos untuk melancarkan serangan balik cepat yang menghasilkan 2 gol di babak pertama. Pemain tengah Indonesia harus lebih disiplin dalam menjaga kedalaman formasi, memastikan mereka selalu berada di posisi yang tepat untuk menghentikan transisi Laos. 5. Lebih berani dalam duel fisik. Laos menunjukkan keberanian dalam duel fisik, membuat pemain Indonesia sering kehilangan penguasaan bola di lini tengah. Untuk mengimbangi agresivitas lawan, gelandang Indonesia harus lebih berani dan tidak ragu untuk melakukan intercept atau memenangi duel 1 lawan 1.
Arkan Fikri dan Raihan Hanan yang memiliki fisik kuat perlu memanfaatkan keunggulan mereka untuk mematahkan serangan lawan sebelum masuk ke area berbahaya. 6. Membantu lini belakang saat dibutuhkan. Gelandang Indonesia harus lebih sering turun membantu lini belakang untuk menutup ruang bagi pemain Laos. Ini terutama penting ketika lawan melancarkan serangan balik. Kolaborasi yang baik antara lini tengah dan belakang akan membuat pertahanan Indonesia lebih kokoh dan sulit ditembus. 7. Mengontrol tempo permainan. Salah satu kelemahan di babak pertama adalah ketidakmampuan Indonesia untuk mengontrol tempo permainan. Laos memanfaatkan celah ini dengan bermain cepat dan memaksa Indonesia mengikuti ritme mereka. Indonesia harus lebih pintar dalam mengatur tempo, memperlambat permainan ketika dibutuhkan, dan hanya mempercepatnya saat peluang tercipta. Hal ini akan membuat Laos kesulitan mempertahankan agresivitas mereka. Kesimpulan, disiplin, dan fokus adalah kunci. Babak pertama memberikan pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Meski unggul dalam kualitas individu, kesalahan di lini tengah membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan. Untuk memenangkan laga, para pemain harus bermain lebih disiplin, fokus, dan memanfaatkan potensi mereka secara maksimal. Shin Tae-yong dengan pengalamannya diharapkan mampu memberikan arahan yang tepat di ruang ganti agar para pemain mampu memperbaiki kesalahan di babak pertama. Jika lini tengah tampil lebih solid, kemenangan atas Laos bukanlah hal yang mustahil.